sebahagian daripada penakib atau kesnon daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya, keampunannya, sehingga dengan berkah semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Amin. Allahumma di antara keistimewaan beliau radhiyallahu anha, beliau adalah awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah, mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah, menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah, serta menolong dan membela dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar As-Sayyidatul Tahirah, masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW pada datunya Qusay. Beliau radhiyallahu anha termasuk daripada ahlak darah, yaitu apabila ditawassuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau. Beliau radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik, terpuji, bijaksana di dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Beliau radhiyallahu anha orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu, perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Beliau radhiyallahu anha selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda, menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha diberi pangkat afdal wa sayyidatu nisa'il alamin, dan beliau adalah istri yang paling utama dari istri-istri baginda, dan semua anak-anak baginda dilahirkan daripadanya, melainkan Sayyidina Ibrahim maka daripada Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah. Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah, Sayyiduna Qasim, Sayyiduna Abdullah, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulthum, Sayyidatuna Fatimatus Zahra. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke Madinatul Munawwarah. Beliau radhiyallahu anha berkhidmat, menyiapkan makanan, minuman untuk baginda berkhalwat ke Gua Hira. Dengan setiap beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantari makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat daripada mutiara. Beliau radhiyallahu anha sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang paling baik daripada Khadijah. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang-orang kafir kepadaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku.
Dia telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Dia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Dia telah memberikan keturunan padaku, sedangkan istri yang lain tidak. Istilah beliau radhiyallahu ketika beliau mau wafat, Rasulullah menghibur, memberi makanan buah anggur yang dibawa oleh malaikat daripada surga. Syahdan adalah rumah Sayyidah Khadijah seabdal-abdal tempat setelah Masjidil Haram. Seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu, dan tempat Rasulullah beribadah, dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan Kampung Hujur. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain. Dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Allah mansur نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدتنا خديجة ولية الله رضي الله عنها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم بالصواب. على شيخنا ونعبد حبيب علي وحبيب عظمة بن عبد الله بن يحيى شامل اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال kita boleh kira ilmu artinya tahu, maka mustahil jahil. Jadi kada diterima akal Tuhan itu jahil. Jelas nampak Allah itu bersifat ilmu. Buktinya di bangsa Tuhan Allah kita saking lihainya Tuhan, ya, saking lihainya Tuhan menciptakan manusia daripada air. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Coba. Jepang hebat. Hong Kong, Cina, ringkasnya anggaran besi-besi bekas, besi-besi bekas, ukurakannya paman-paman bagi kilo ya Pak, nukar bagi kilo jual kurang saja, masuk ke produk, masuk ke dalam komplek, keluar jadi Vario, jadi Mio, jadi Toyota. Hebat-hebat buat Jepang, Hong Kong, Cina, jawab. Tapi orang kurus sungai harap lagi pada buat Jepang orang ada biu, banyak keluar jadi utuh. Ya, banyak aja keluar jadi anak. Nah itu hebat adalah Allah Ta'ala yang melakukan berataan hakikatnya. Ini supaya kita mengagumakan Allah, ya Allah, mengagumakan Allah Ta'ala itu dengan Allah.
Bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui dalilnya. Allah bikulli syai'in alim. Apabila sudah tahu Tuhan itu lihai benar segala-galanya, semuanya ketahuannya, ada denang terdinding daripadanya, sama kata ketahuannya. Mensidin tukang ulah, mensidin tukang meraket ina mikrofon nila, ya Allah. Pamanuto ang meraket, pamanuto ang meraket ini na maulah pamanuto itu pada tahun lawang nang di dalamnya nih. Peralatannya, ya Allah, segala macam alat-alatnya kalau mungkin karena nang maulah pamanuto tadi. Seandainya ada kerusakan, sidin bisa baiki karena sidin nang meraketnya, nang ampun gawian sidin. Dan kata kawal disembunyikan, kata kawal ditutup-tutupi apa yang ada di dalam mikrofon ini, karena nang tukang ulah, nang tukang rakyat pamanutup tadi. Nang kedua, acil bingka, maulah amun situ sudah gelarnya kaum bingkaan, melihat menghasilkan sampai bingka sudah bisa. Ya Allah, nah coba. Apa-apa rampahnya, apa-apa isi daripada bingka tadi, acil bingka mau tahu mustahil, karena tukang ulah sidin. Jadi nang di otak kita, nang di pemerasan kita, nang di segalanya nih, ada nang tadi kita tahu itu kan tahu terus Tuhan. Nang di langit apa aja isinya, ketahuan sidin. Nang di bumi apa aja isinya, ketahuan sidin. Mustahil sidin gak tahu. Jelas ya? Nah, sidin itu mau nggak tahu? Tidak mungkin. Jadi nampak kita melihat alam semesta ini tanda kealiman Allah, bukti kelihayan Allah, bukti keahliannya, hebatnya. Nampak di hati dasar ahli, dasar hebat, dasar lihai. Ini peraturannya hati kita sambil berduduk pakai jalan gak apa-apa. Itu sambil peraturannya. Demikian nama manusia ini sudah dibadahkan Tuhan juga, sudah dibadahkan Nabi juga, melihat sesuatu itu hendak memiliki. Ya Allah, misalnya melihat Hawa kalau jadi umpok aja loh. Kalau mencari unjun aja loh. Nah, jarang kan istilahnya pangduruk tuh jarang. Arti pangduruk tuh sambil memikirkan, sambil mengagumakan Allah. Seharusnya manusia itu apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, ada langsung hendak memilih. Nah, itu namanya nafsu. Itu namanya nafsu. Ada wali-wali, orang-orang soleh, ahli basair itu, mereka itu ditampayakan Tuhan segala ulahan-ulahannya linuriyahu min ayatina, hendak melihat tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda keahlian sidin. Maka munnya pikiran kita ke situ, insyaallah itulah nak isyarat daripada Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati tenang, hati lapang, hati nyaman. Itu namanya sugih sebujurannya. Bukan sugih itu banyak di sini, ya kan? Memiliki ini macam-macam. Ada laisal ghina bi'aradin walakinnal ghina ghinan nafs. Bukannya kaya itu banyak visi macam-macam. Coba kakak takutnya, kakak tuh takutnya orang sugih itu sama apa? Bisi pesawat katanya. Bisi kapal, nong itu mah kapal selam. Begitu berisi HP, HP apa? Samsung. Kalau orang Samsungnya Samsung, hanya lain pada orang lain. Ringkasnya itu namanya sugih ujar kakaknya. Lalu kita nang Tuhan ini takun orang pulang, orang sugih itu sama apa? Apabila jawaban sama lawan kakana
nah berarti utak kita masih balita. Nah, jadi keseknya jadi Tuhan dalamnya anu benar. Nah coba, amun durian adalah luarnya pina moning, dalamnya anu benar. Apa-apa membelah apa ngarannya di watak di luar itu pina Tuhan, tiba di dalam arah mantah. Sedang apa ini dia? Ganti apa ini? Nah, jadi kita jangan sampai menjadi orang tua ajaib. Mana buktinya orang tua ajaib? Yang biasa kan kakak ajaib, kalau ini nggak ada orang tua ajaib. Kenapa jawaban sama lawan kakak ajaib maknanya? Manusia yang paling papanah, yang paling cerdas, pintar, yang paling cendekiawan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasulullah ditanya siapa manusia yang paling kaya, laisal ghina bi'aradin walakinnal ghina binan nafs. Orang yang sugih itu bukan berisi ini, tapi nangaran sugih itu hati lapang dan tenang. Sama apa supaya lapang tenang? Dari Rasulullah kita resepnya dari Nabi, ujar Nabi, ingat akan nikmat Allah. Ringkasnya bilanya nisbahnya Allah malah menenangkan tak. Bilanya tujuannya Allah malah pangkat. Itu yang kita jalani hari-hari ini. Menangkap tenang, menangkap sugih tadi, itu kita jalani. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah itu dengan banyak-banyak ingat akan kebaikan Allah. Nah, di antaranya ingat akan tadi dasar lihaisis, dasar hebat sedih, dasar coba maulah kita ya Allah, batis kita berpatah-patah. Ya nama lagi orang takayut. Anu aja tuh, anu pasien Allah sepeda aja, patah-patah batisnya. Iya aja. Dibawa mana suruhnya, suruh dibawa orang kada, enggak bawa patah-patah kalau ninjak sepeda. Apa patah-patah? Kalau batis kita ya Allah, ada sendinya, nyaman, berduduk bersidang kawah, berhunjur kawah, berterempong kawah, diulang Tuhan. Nah jadi kita, ya Allah, ya keahlian Allah. Coba jangan kocor aja, siapa tak pegaru ya. Ini nih, ya Allah, karena belakang diikut nyamuk atau penggaru sama, kada sendinya. Ya Allah, nyaman sampai serasanya. Coba keahlian Allah. Coba aja jangan kocor aja. Leher apa kami selalu basuh ini. Basuh. Ya biar rata. Coba anu nantap mencoba tangkir ini di sini ada di bapak. Ditangkir basuh leher apa kan? Kita kawat. Ini keahlian Allah. Ahli benar, bola mata, bola telinga. Ya Allah, bola gigi, bola hidung, bola macam-macam. Lihai Tuhan, fungsinya mah ini. Paruh lilit kita ini aja Allah. Ujar bukan dokter itu paruh lilit itu berapa? Ada paruh lilit itu 12 meter panjangnya. Ayo, anak-anak mas sampai 12 meter. Jadi makanya kan tadi bilang, pulang aja ucusnya dipotong ya Allah dan sebagainya, karena ada ucus buntu ya Allah dipotong ini. Karena masih ya kalau sudah apa model banyak aja, artinya lagi apa? Palumbarannya banyak aja lagi. Subhanallah. Nah, keahlian Allah, keahlian Tuhan. Hendak mengetahui kita. Nah, jadi yang kita ganang, yang kita musyahadakan adalah keahlian Tuhan, kelihayan sendiri. Maulah kita dan segala-galanya. Nah, apabila sudah tinandu Allah bersifat ilmu, maka patut bagi mukmin mutaqin bahwa ia amat takut membuat maksiat. Jangan wani membuat maksiat. Maka kita kemana? Ya Allah, kita lihat akan hati ketahuan sendiri. Aku tahu
montong kita panang kita penderakan aku tahu sampai kepada isi hati kita. Nah, hati kita ini menyimpan sifat yang dinamakan riya, ketahuan sidik, ujub, sombong, ketahuan sidik, pahirian, ketahuan sidik. Coba kada malulah kita lawan Tuhan, kada supanlah kita lawan Tuhan. Kita berkantut di orang banyak yang supan kada? Supan, anak aja supan, ya berkantut di tangan orang banyak. Ya nampak misalnya ujar ibunya ini kakak-kakaknya sekolah TK, berkantut umur baunya. Salokalan hidup baunya ya. Kan apa jadi langsung tak kucire. Lalu balik kita baunya. Jadi ujar ibu supaya bau mengampun harumnya jar kantut siapa bau kampung jar. Asalnya apa jangan jadi beneran baunya benar kalau makan di apa di ambong harumnya aja seperti bau kampung siapa yang bakal ulunnya jangan tahuan jalan ambong tahin ada ya hanya mengampok jadi ke supan benar aja bagi kita yang tak ciri supan merah supan benar punya pengetahuan orang. Apalagi nang tahun ini nang berisi surga, nang berisi neraka, itu Allah. Nang di hati kita menyimpan dendam. Ketahuan sidir. Kita sedikit saja di Muhammad, di awak, di apakah ada nang sesuatu nang ada bagus sumpahnya kelihatan manusia. Makanya di antara di dalam kitab Ihya, di antara pertanyaan kita kena di dalam kubur, di antara pertanyaan di antaranya berapa masanya ikam selama hidup minta ketahuan nih lawan manusia. Berapa masanya ikam minta perhatian dari Allah. Berapa selama hidup ikam minta perhatian lawan manusia. Berapa tahun masanya ikam minta perhatian dengan Allah. Makanya kita ialah napa dan amaran manusia. Dan kita ini mencari supaya manusia tak akur lawan kita. Ada sesuatu saat barang-barang yang mustahil. Kita jangankan nang pulau warga, nang di rumah kita belum tentu akur. Ya Allah, apalagi pulau warga, apalagi jiran tetangga, menahan tak. Makanya kita mencari akur barang nang seakan-akan barang nang mustahil seakan-akan. Jadi ujar Allah Ta'ala undang nang tukang ulah gini banyak nang kada akur lawan undang. Mbak Hindu, Buddha, Kristen mengakui lah ya. Padahal undang nang tukang ulah, undang nang menggonolakan, undang nang menjadikan, undang nang mengadakan, undang nang merusakkan segala-galanya. Ini kan mengakui undang. Apalagi nyawa, apa hubungannya lawan yang lain? Lalu inya ada akur wajar. Inya kada maasih wajar. Ya kan? Wajar. Sayyidina Luqmanul Hakim beserta anak sidin, nak dia sidin, ya kan? Kita hendak tahu orang kampung nih, akur kalau kita kada lah. Coba kita berjalan. Waktu itu sidin membawa hemar. Wah ini artinya hammer. Mobil Hummer adalah bahari Honda, wah ini kuda. Bahari kuda, wah ini Honda. Kalau bahari ontak, wah ini Toyota. Bawa hemat. Lalu waktu itu anak sidin disuruh naik ke atas hemat, bawa ya kan, melewati gang gembira. Ujar umur gang gembira. Liwar banget kakak-kakaknya tuh nang sama itu pak lawan kuitan berjalan ininya menyaman di atas. Jadi ujar nang abah Sayyidina Luqman
nak gawin dikani ujar urang dan kira salah ujar salah baik. Namanya kita hendak maksiatan dia kan orang kampung yang kembali turun di kan abah pulang di atas melewati gang Cempaka. Nah ujar kurang gang Cempaka umurnya 60-an itu ya kan anak disuruh berjalan nang abah kayaknya nyaman di atas nak gawian kita ini bujur salah pun lah turun pulang kadang ikam naik naik berdua melewati gang Melati. Ujian gang Melati kada marah slot hemar itu sampai itulah bisa hemar ada pemarasan halus dibuat berdua ya lah model nang bulan puasa juga kasih tukang beca kaya sekitar namun buat tiba 4 nah pabatianan berdua apalagi sampai ijai ini begini ya asih nah jembatan jembatan muka kalian loh Muhammadiyah tuh umat tingginya Pak bisanya ijai di dalam lapas itu jauh itu gambar kira zaman-zaman dia tukang beca nyawa guling enggak lah langsung dilepas izin. Nah, sampai itu namanya salah pulang kita nih. Aja sudah sampai ini, kita turun berdua melewati gang Setiaraman. Uman itu dia sadar apa? Bisa hemar dari pakai. Nah, akur lah. Ada mencari akur kada kawa. Nabi Muhammad tuh manusia yang paling sempurna sudah. Ada cecelahannya sampai tahi kami silin adalah pokoknya suci harum. Nangaran bumi berabut ya Allah marabut akan apa nah ini padolat sini padolat itu kita kotoran marabut akan saking apa luar biasa apalagi liur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujar abadu bahari ada nah pengarangnya itu salawat jadi salawat itu termasuk salawat obat ya kan termasuk salawat obat kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi riquhu dawa alladzi itu bahasa kita apa liur alladzi riquhu dawa obat adalah liur Nabi itu menjadi obat itu cara betul soal bahaya. Jadi bilanya ada ya Allah nampina panas awak sini diupakan di banyak kenong ya lah ini kada lawan liur-liurnya begitu biar berarti banyak kisah tapiasnya dia gitu nang sampai nang lawan liur-liurnya alladzi riquhu dawa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi riquhu dawa termasuk salah obat wanita. Nah jadi jangan sampai kita mengerja maksiat ketahuan sidin di rumah, di pasar, di kantor, di macam-macam dalam kamar. Kalau pina mantan-mantan pada datang melihat ya Allah, nah ini hati-hati nih. Gara-gara melihat video, gara-gara melihat foto-foto nah bisa tangan berdosa. Ini tangan nih menggawil-gawil nih toh, hati-hati. Ketahuan Tuhan melihat. Diwas dia mama Allah kalau mau ngawinakan, ya. Hati-hati dosa di tangan lah. Jangan sampai naudzubillah men dikutuk Tuhan. Ujar di dalam hadis Nabi, la'anallah man hayadah. Allah mengutuk orang yang kawin lawan tangannya.
Paham kan? Pada paham, mengocok. Tahu harusnya itu tahu. Gitu. Ya. Allah mengutuk orang yang kawin lawan tangannya. Nanti lagi nggak bini-bini nggak dikutuk oleh Allah Taala, dimurka Tuhan. Semoga Allah memelihara kita. Ya. Hati-hati. Ketahuan silin, kalihatan silin, ini silin nah, ya Allah. Sebab karena Tuhannya amat mengetahui. Ada wajah sesungguhnya kan. Makanya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada seorang pemuda penggembala kambing. Jadi Yesus wahai penggembala kambing, aku menungkane sikong kambing nah. Ujar penggembala anu lain pun bos. Wah Yesus nyamannya bapak bos mati kan? Atau bapak diikut serigala dimakan anjing atau hilang atau sasat sampai sama. Jadi kalau bos urut kalau didustai, kalau bos urut gak ada tahu Tuhan bang. Nah ini nampaknya mantapnya keimanan dan keyakinannya terhadap ilmunya Allah, bahwa Allah senantiasa mengetahui. Makanya bintangan sinilah kadang-kadang kekurangan kita, sehingga kita berlaku nang kada baik di dalam dunia karena kekurangan makrifat. Ada ingat nang bahwasanya kita tuh diintai Allah, kita tuh dilihati Allah, kita tuh diketahui Allah. Korupsi terjadi gara-gara ini nah, fondasi ini ada mengurangi takaran orang timbang nina ya Allah. Kata Tuhan muha maram-ramot lawan kuitan, muha maram-ramot lawan laki. Kata Tuhan walau nang lain kada tahu, walau nang lain kada melihat, tapi Tuhan nang tahu. Makanya terjadinya maksiat dan sebagainya gara-gara kekurangan modal. Modal apa? Yang dinamakan makrifat. Ini pondasinya, pondasi. Ya, kadang keingatan nang seorang itu senantiasa dipasangi Tuhan CCTV. Kata Tuhan terus. Ini, maka terjadi macam-macam tadi. Jadi Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Yang kedua, sesudah mudah-mudahan maksiat dapat kita tinggalkan berkat ma'rifat, berkat pengenalan di dalam batin kita Allah tahu harus. Yang kedua, malu kita mengadukan sesuatu masalah yang ada pada kita kepada siapapun kecuali kepada Allah dan bubuhan Allah. Siapa bubuhan Allah? Ya ulama. Jadi beradu-adunya kita lawan Allah, ya kan? Beradu-adunya dengan Allah, beradu-adunya dengan ahlullah, orang yang bubuhan Allah itu ulama kawale. Kasih itu kita curhatnya, jangan curhat ke dukun, lawan tukang tangguh. Ini katanya curhatnya lawan membuat tukang tangguh. Ulun dia malam tadi bermimpi panjang. Mimpi apa? Naik pohon niur. Di ujian mata orang itu tiga semane kan para sampai menjapai dan sungguhnya itu pada pak mati nyawa mual aja. Mati soalnya tafsirnya aja. Soalnya itu dari peraya harus mimpi saja. Nah, jadi jangan sembarangan, jangan curhat kepada yang lain, curhat kepada orang yang tahu di Quran, tahu di hadis, karena jawabannya di situ kena di Quran di hadis. Masih itu. Adi Allah wa adi Rasul wa ulil amri minkum. Dimaksud yang dengan ulil amri ini adalah al-ulama. Ada kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai wa ibtihari syahidun li biftiqari. Kasusah
usaha lawan Tuhan batu atuh ya Kudus Ampinil Bulus. Nah itu batu atuh lawan Tuhan. Batu atuh lawan Tuhan kita. Ya nang doa tarawih kita tambahin tawassul sesama. Soalnya kita ini banyak perlu lawan Allah bertawassul lawan wali mulai alam diciptakan ya Allah. Tahu isi tawassulnya tuh tawassul aja. Karena kita ini banyak hajat, kita ini banyak perlu. Jadi kurang pengusaha di situ ada, kurang penuntut ilmu ada. Ringkasnya semuanya di dalam tawassul sesama itu lengkap sempurna benar doanya di situ. Makanya ujar Al-Baro, jakat awak sehari jangan kada terbaca. Jakat awak ini 2 kali sehari. Jakat awak itu nah. Mudah-mudahan ditulungi, nyepidanya ditulungi kawai. Ini apa? Ditulungi Pak. Sepulang-pulangnya sekali barang. Apalagi mampir kesempatan bulan Ramadan, 6 doa dikabulkan Allah. Apabila masih mengabulkan, yang penting berdoa dulu. Karena bilanya berdoa melaksanakan suruhannya, bilanya melaksanakan suruhannya, nang nyata sidin senang, bilanya sidin senang ada upahannya. Itu aja. Masalah kabul katanya itu urusan Allah. Itu sudah ada tulisan di takdir, itu sudah ada nih. Jadi barang nang di takdir itu jangan bila di haya-haya lalu ya Allah. Yang penting kita melaksanakan suruhan. Itu barang di takdir. Kabul lawan kada itu urusannya takdir. Itu urusan lain, urusan kita urusan Tuhan nih. Yang penting kita berdoa disuruh Tuhan. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi yang penting aku berdoa disuruh Tuhan. Bilanya disuruh Tuhan, sidin senang. Bilanya senang, nah insya Allah ada pahala. Masalah kabulnya urusan Allah. Jadi cukup kesusahan, jangan adu-adu lain. Ya Allah, garing sama tujuan. Nah, kepada orang kecuali kepada orang yang dasar dimandati Tuhan, orang tuh kau menolong. Kan kalau garing ke dokter. Namun adu-adu garing kalau orang yang bisa memperbaiki lampu lain namanya itu. Ya Allah, kasih lampu, tapi adu-adu lawan hubungan tukang, apa namanya, tuang rumah, lain urusannya. Dapat sih dalam dokter Nah, jadi supaya di mana anaknya orang ini bisa kasih ke kita. Adu-adu itu pun untung aja juga hati tetap kepada Allah yang bernama As-Samad. Nah, sih bergantungnya hati kepada Allah. Karena semua alam ini la haula wala quwwata pada visi daya dan upaya, mana bisa mengabulkan, mana bisa membantu. Cuma Tuhan sudah mengulahkan sunnahnya di situ, aturannya di situ. Jadi kita menghormati ulahan Allah, kita menghargai ciptaan Allah. Ya Allah, Mbak, itu tadi tukang urut kita hargai karena ini adalah kita hargai, ini adalah ulahan Allah. Dokter kita hargai ulahan Allah. Tukang kita hargai ulahan Allah. Bidan ulahan Allah. Kita hargai, kita pakai. Bidanya kita menghargai ulahan Allah, Allah senang. Jadi pandangan kita ini ulahan Allah, ini ciptaan Allah, ini hamba Allah. Bukakan hati dari ke Allah dulu supaya sidin senang. Berhasil kadanya itu rahasia sidin, urusan sidin, jangan membuat campuri kita, jangan membuat campuri. Bilanya membuat campuri pasti stres, bilanya membuat campuri pasti was-was, pasti galau, pasti. Karena lain gawe seorang gawe, ya Allah, seorang yang tak bisa, coba apa belajar bersepeda, pada mau dipikul dia kan. Mbak di lapas apa Rabah juga seorang kada bisa, coba julung orang bisa.
Nah ini supaya adu-adunya lawan Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu di dalam api Raja Namrud, Jibril datang. Hujan Jibril, hem, ya orang patuh sama itu ya Pak. Orang merangkak, tolong Pak. Ya Nabi bilang, tidak perlu. Oh baik, ada perlu Pak. Hasbi min suali ilmu bihali. Cukup Tuhan tahu. Aku di sini saya datang sini melihat Bang. Sidin tahu aku di dalam api. Sidin saya datang melihat Bang. Cukup Sidin tahu. Nggak ada perlu dibantu. Coba Nabi Ibrahim saking taslim tafwid bahas kita bujur menyerah lawan Allah. Nabi Ibrahim. Dan di sini tadi ulang ya di dalam kita beramal beribadat mau warisakan ikhlas ulang karena kita hanya minta ketahui dengan Allah. Sembahyang berapa rakaat ke malam minta ketahui dengan Allah. Apakah bacaan kita istighfar salawat Quran kajian minta ketahui dengan Allah. Cukup ada kafani ilmu Rabbi. Cukup Tuhan yang tahu. Ada ingat bahwa hanya 10 hari sudah 3 hatam sudah. Iya bahan bahabar semuanya. Nah cukup Tuhan yang tahu. Bersedekah cukup Tuhan yang tahu. Bersedekah cukup Tuhan yang tahu. Jangan kita minta ketahui dari orang lain supaya timbul yang dinamakan ikhlas. Karena ikhlas itu adalah roh bagi amal. Jadi bilanya amal pada ikhlas seperti jasad kada berroh, mati bilanya mati tiada ada faedah, tiada ada manfaat. HP biar larang ya Allah, tapi mati mau hubungi kepada Allah dihubungi Allah, tidak ada manfaatnya. Ya mati. Itu salah satu contoh, ya kan? Kemudian apabila kita diberi Tuhan ikhlas, maka beribadat itu sama kita di dalam mobil ringan, nyaman. Mobil yang membawa kita nyaman, ringan, ada lapang, ada uyuh, karena ikhlas, ya kan? Karena ikhlas lalu ada uyuh. Coba punya kita ada ikhlas, hanya 4 rakaat tarawih, berapa kali hijau aja, hanya 4 rakaat tarawih, berapa kali salam hijau aja, hanya 3 tarawih. Model kisah, model rasa mausan, rasa kada nyaman karena ada. Kalau ibadah ikhlas ringan, ibadat apa aja ringan, mutalaahnya, belajarnya, mengajarnya ringan. Karena apa? Karena ikhlas. Karena orang ikhlas itu ada merasa dirinya. Makanya sudah kita bicarakan merasa berbuatnya lawan gurunya. Berbuat lawan guru. Jadi guru aja kan berlaku, guru aja kan beramal, guru aja kan beribadat. Jadi kita bermasuk di guru, insya Allah di dalam imbuan guru. Jadi guru aja kan baik kok peribahasanya. Dan sini senang aja. Sama itu dia balik di guru ada. Dasar adab kita harus sama itu. Jadi kita minta imbuan guru, bermasuk ke guru. Lalu ringan amal ibadat, ilmu ibadat itu jadi ringannya. Tapi apabila kita merasa diri kita ada beda, seperti kita menunjuk motor atau mengirit kendaraan atau menarik motor, berat kada? Berat. Jadi ibadah itu menjadi berat karena kita merasa kita. Tapi apabila kita beribadat umpat di guru, insya Allah ringan. Sama apa maksudnya? Ia ingatakan berkat sidin, membaca amalan sidin ya. Berarti kan amalan siapa? Sidin. Jadi kita nggak merasakan ini sidin amalan, sidin amalan. Nah ini guruku berkat guru. Sampai ini sembahyang berkat guru, semua berkah daripada guru. Nah, jadi berkat kita itu supaya Allah yang mengetahui kita, di situ timbullah nur ikhlas, cahaya ikhlas di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kita, mengampuni kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
العزيز الحكيم. ربنا لنا نورنا ولا دائما على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستغفر لنا وعافنا قلبنا وعافنا وعنا وعلى راضي وعنا ولك الموقفنا وعن بارك ولا تقولنا ولا نفسنا وسجنا لتقوى واستعفنا في دعائك ما أبقيتنا وقم الصالحات أعطانا ما أجالنا يا رحمن الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر واشف قلوبنا واصلح ذات بيننا بطاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا. اللهم جمع أقوالنا وصل أقوالنا وأصلح أفعالنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا ووسع رزقنا واشف مرضانا وقضي بفضلك ديوننا واصلح ذاتنا وشؤوننا واجعل إلى رحمتك ورضاك كتابنا وصلنا وارجو عنا اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة دائما في الدين والملاقاة ومعافينا والمسلمين في بلائك وكن بنا في قضائك وهب لنا ولذريتنا ما وهبته لأوليائك وأوسعنا شكرنا عمائك وخير أيامنا وسعداء يوم الخير حتى نلقاك وأنت عنا وأغفر لأسلم أعمالنا يوم يقضي توبة عبادك ويعفو عن السيئات اللهم اغفر بك وجودك لنا ولوالديك ولحاضرين والديهم ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم خالق القرآن ومفسد القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعد علينا وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين وانفعنا وانزينا وتغفر ربنا والصابرين وجد بعلم مغفرة المغفور المغفور على طاعتك وعنا يا رحمن إلهنا فتعرف لنا بهذه الآية المتعرض بالرسول الخاص ورب يديك ومعروف الأطيب ولا بهذه الليلة ومن إلى شهر رمضان نفرح والله الماضية يجوز بها على من الشر وعبادك ويجعلنا اللهم ولينا والحوض للوالدين وجميع المسلمين من سبق العظيم بالعناية هذا أنت وردنا سيدنا وعنا إنك لا تخلف العهد يا رحمن الرحيم. اللهم اجعل ميعادنا عند الجنة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وعنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لك بهذه الليلة وخير لك من شر رمضان والفرح والأقوال والصلاة يا ربنا واجعلنا ووالدينا الحوض والدين وجميع المسلمين من الضرائب وقل الضائم منهم قبل منهم جرائم منهم اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أجرنا من النار السالمين ومن دارنا بنا شر مصيب الدنيا وتوفنا أول وجهك اللهم اغفر لسيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم سيدنا محمد اللهم فرج عن سيدنا محمد واجعلنا ولينا وحاضرين والدين جميع المسلمين من ضيافة سيدنا محمد بحمد سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصل بجلال الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أويل صلى الله عليه وعلى فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى بهدي سنة يعقوب berpuasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Taala. Sallallahu